di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur atom dan penyusun atom. Struktur atom ini adalah susunan partikel-partikel dasar yang menyusun atom, yaitu ada proton, neutron, dan elektron. Di dalam struktur atom ini terdapat inti atom. Inti atom ini terdiri dari proton yang memiliki partikel penyusun yang bermuatan positif dan neutron memiliki partikel penyusun tidak bermuatan. Yang kedua yaitu ada kulit atom. Kulit atom ini terdiri dari elektron yang mengelilingi inti atom. Elektron-elektron ini bergerak pada jarak relatif jauh dari inti atom. Atom terdiri dari inti yang dikelilingi oleh elektron dalam orbital. Partikel penyusun ini bermuatan negatif. Belajar atom. Yang pertama, memahami sifat dan perilaku unsur. Yang kedua, dasar ilmu kimia dan fisika. Yang ketiga, aplikasi dalam teknologi dan industri. Manfaat memahami atom yang pertama digunakan dalam teknologi medis seperti MRI dan CT scan. Yang kedua, aplikasi dalam tenaga nuklir. Dan yang terakhir, pengembangan bahan baru dalam industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori apa saja yang terdapat di dalam atom. Nah, yang pertama ini ada teori atom Dalton. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh John Dalton untuk pertama kalinya. Sesuai dengan namanya, teori ini dikenal dengan teori atom Dalton. Adapun isi dari teori atom adalah atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi. Atom-atom dengan unsur sejenis memiliki sifat sama, sedangkan atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang tidak sama. Reaksi kimia menghasilkan pemisahan atau penggabungan suatu atom. Suatu atom dapat bersatu dengan lainnya menjadi sebuah molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Nah, yang kedua itu ada teori atom Thomas. Teori atom ini merupakan bentuk perkembangan serta perbaikan dari teori sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomas menemukan adanya partikel yang memiliki muatan negatif ada pada sebuah atom. Partikel tersebut kemudian dikenal dengan nama elektron. Hal tersebut disebabkan elektron mengelilingi atom yang bermuatan positif. Layaknya roti yang dikelilingi oleh kismis, Thomas juga menjelaskan bahwa atom yang memiliki muatan positif tersebar secara merata pada tubuh atom. Kemudian mengalami penetralan karena terdapat elektron-elektron di sekitarnya. Yang ketiga ada teori atom Rutherford. Teori ini dicetuskan oleh Ernest. Ia merupakan anak didik sekaligus rekan dari Thomson. Namun ia melakukan perkembangan teori gurunya dengan dibantu oleh kedua asistennya. Pada tahun 1910, ia berhasil menemukan inti atom yang memiliki jari-jari lebih kecil dibanding dengan atom sendiri. Setelah melakukan eksperimen panjang, ia berhasil menemukan perbedaan kejadian yang terjadi pada teori sebelumnya. Rutherford menemukan inti atom berada di dalam atom itu sendiri. Selain itu, inti atom ini bermuatan positif yang akhirnya menjadi pusat sekaligus dikelilinginya oleh awan elektron bermuatan negatif. Yang keempat ada teori atom Bohr. Adapun pencetus dari teori ini adalah Niels Bohr, seorang ilmuwan asli Denmark. Teori Bohr berhasil dikembangkannya setelah melakukan percobaan pada spektrum atom hidrogen. Inilah yang akhirnya membuat Bohr menemukan teori yang layaknya peredaran planet yang mengelilingi tata surya. Adapun isi dari teori ini adalah atom dikelilingi oleh elektron pada orbit tertentu. Energi elektron bersifat tetap selama berada pada jalur lintasan. Elektron dapat berpindah pada satu kulit ke kulit lainnya dengan cara memancarkan energi. Lintasan yang mungkin terjadi pada elektron mempunyai momentum sudut kelipatan bulat. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron dalam atom. Konfigurasi elektron menunjukkan bagaimana elektron tersusun dalam suatu atom berdasarkan 3 prinsip utama. Pertama yaitu prinsip Aufbau, yang menyatakan bahwa elektron akan mengisi tingkat energi terendah terlebih dahulu. Kedua yaitu aturan Hund,
di mana elektron akan mengisi orbital dengan spin yang searah dulu sebelum berpasangan. Ketiga, yaitu larangan Pauli, yang menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Sebagai contoh, untuk unsur oksigen dalam nomor atom nomor 8, yaitu konfigurasi elektronnya adalah 1 S pangkat 2, 2 S pangkat 2, 2P pangkat 4, sedangkan untuk natrium dengan nomor atom 11 adalah 1 S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, dan 3 S pangkat 1. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron dalam atom. Konfigurasi elektron menunjukkan bagaimana elektron tersusun dalam suatu atom berdasarkan 3 prinsip utama. Pertama, yaitu prinsip Aufbau, yang menyatakan bahwa elektron akan mengisi tingkat energi terendah terlebih dahulu. Kedua, yaitu aturan Hund, di mana elektron akan mengisi orbital dengan spin yang searah dulu sebelum berpasangan. Ketiga, yaitu larangan Pauli, yang menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Sebagai contoh, untuk unsur oksigen dalam nomor atom nomor 8, yaitu konfigurasi elektronnya adalah 1 S pangkat 2, 2 S pangkat 2, 2P pangkat 4, sedangkan untuk natrium dengan nomor atom 11 adalah 1 S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, dan 3 S pangkat 1. Selanjutnya, Nomor atom, nomor massa, dan Vostok. Nomor atom atau Z, jumlah proton dalam inti atom. Nomor massa atau A, itu adalah jumlah proton dan neutron dalam inti atom. A sama dengan Z ditambah 6. Contoh, karbon min 12 dalam kurung pangkat 12C dan karbon negatif 14 dalam kurung pangkat 14C. Perbedaan unsur, atom, dan molekul. Yang pertama yaitu atom, partikel terkecil dari suatu unsur. Yang kedua ada unsur, kumpulan atom sejenis oksigen, hidrogen, dan helium. Yang ketiga ada molekul, yaitu gabungan dua atau lebih atom. Ada O2, H2O, dan CO2. Sistem periodik unsur. Pengertian sistem periodik unsur. Tabel yang mengelompokkan unsur berdasarkan nomor atom dan sifat periodiknya dikembangkan untuk memahami pola dan prediksi sifat unsur. Sejarah perkembangan sistem periodik. Yang pertama, Triade Dobereiner tahun 1817. Itu adalah kelompok 3 unsur dengan sifat serupa. Yang kedua, hukum Octave Newlands pada tahun 1864. Itu adalah pola berulang setiap 8 unsur. Yang ketiga, Mendeleev pada tahun 1869. Itu adalah menyusun tabel berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat periodik. Yang keempat, Moseley pada tahun 1913. Itu adalah menyusun tabel berdasarkan nomor atom yang digunakan saat ini. Struktur sistem periodik modern. Golongan pada sistem periodik mengacu pada kolom vertikal memiliki 18 kolom menunjukkan jumlah elektron valensi. Periode baris horizontal memiliki 7 baris menunjukkan jumlah kulit elektron. Unsur diklasifikasikan menjadi 1. Logam alkali. Unsur-unsur di golongan 1A sangat reaktif terutama dengan air. Contohnya natrium disimbolkan dengan Na dan kalium disimbolkan dengan K. 2. Logam alkali tanah. Unsur-unsur di golongan 2A juga reaktif tetapi kurang reaktif dibandingkan alkali. Contohnya kalsium disimbolkan dengan Ca, magnesium Mg.
Halogen, unsur-unsur di golongan 7A, sangat reaktif dan biasanya membentuk garam, contohnya fluor disimbolkan dengan F, kuar disimbolkan dengan Cl. Gas mulia, unsur-unsur di golongan 8A sangat stabil dan tidak reaktif. Beberapa sifat periodik utama unsur adalah jari-jari atom. 1. Menurun dalam satu golongan ke bawah. Jari-jari atom bertambah karena penambahan kulit elektron yang lebih jauh dari inti. Kedua, menurun dalam satu periode ke kanan. Jari-jari atom mengecil karena peningkatan jumlah proton dalam inti yang menarik elektron lebih kuat. Energi ionisasi. 1. Dalam satu periode meningkat ke kanan, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom meningkat karena daya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. 2. Menurun dalam satu golongan ke bawah. Elektron lebih mudah dilepaskan karena jarak elektron semakin jauh dari inti dan pengaruh tarikan inti lebih lemah. Afinitas elektron. 1. Meningkat di dalam satu periode ke kanan. Kemampuan suatu atom untuk menerima elektron semakin besar karena meningkatnya muatan inti. 2. Menurun dalam satu golongan ke bawah, kemampuan menerima elektron cenderung berkurang karena jarak antara elektron yang diterima dengan inti semakin jauh. Keelektronegatifan. 1. Meningkat dalam satu periode ke kanan. Ketika golongan gas mulia, keelektronegatifan unsur cenderung meningkat karena daya tarik inti yang lebih besar. 2. Menurun dalam satu golongan ke bawah. Elektron pada unsur-unsur golongan di bawah lebih mudah terlepas dari dan cenderung memiliki keelektronegatifan yang lebih rendah. Kelompok khusus dalam sistem periodik. Unsur blok S. Unsur-unsur blok S pada tabel periodik adalah unsur-unsur yang memiliki elektron terakhir pada subkulit S. Blok S mencakup golongan 1 dan golongan 2A. Dalam tabel periodik, unsur-unsur ini cenderung memiliki sifat kimia yang reaktif. Unsur blok B, golongan 3A sampai 8A termasuk non-logam dan gas mulia. Unsur blok D, logam transisi, memiliki banyak oksidasi. Unsur blok F, lantanida dan aktinida termasuk unsur radioaktif. Manfaat sistem periodik. Yang pertama yaitu untuk memprediksi sifat unsur baru. Yang kedua, menjelaskan reaktivitas unsur. Dan yang ketiga adalah untuk sebagai aplikasi farmasi, industri, dan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang penerapan sistem periodik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian sistem periodik dalam kehidupan sehari-hari yaitu penerapan sistem periodik dalam kehidupan sehari-hari merujuk pada bagaimana kita menggunakan pengetahuan tentang unsur-unsur dan sifat-sifatnya yang terorganisasi dalam tabel periodik untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh penerapan sistem periodik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, unsur logam. Besi dilambangkan Fe. Selain konstruksi, besi juga digunakan dalam pembuatan apa saja, seperti alat-alat rumah tangga dan kendaraan. Adapun tembaga. Tembaga dilambangkan dengan dalam kurung Cu. Selain kabel listrik, tembaga juga digunakan dalam pembuatan pipa, koin, dan komponen elektronik. Selanjutnya, ada unsur non-logam yang dilambangkan O2, yaitu oksigen. Oksigen sangat penting untuk proses pembakaran dan respirasi makhluk hidup. Dan yang selanjutnya karbon yang dilambangkan dengan huruf C. Selain bahan bakar, karbon juga merupakan komponen utama dalam plastik, tekstil, dan makanan. Nah, yang selanjutnya ada gas mulia, yaitu neon yang dilambangkan dalam kurung Ne. Neon digunakan dalam lampu reklame karena memancarkan cahaya merah oranye yang khas ketika dialiri arus listrik. Nah, selanjutnya ada helium yang dilambangkan dengan He. Helium digunakan dalam balon udara karena lebih ringan dari udara dan tidak mudah terbakar. Terakhir ada unsur transisi yang itu titanium yang dilambangkan Ti. Titanium sangat kuat, tahan korosi, dan ringan sehingga ideal untuk implan medis. Yang kedua ada platina yang dilambangkan Pt. Platina adalah katalis yang sangat baik digunakan dalam konverter, katalik mobil, dan dalam reaksi kimia lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Struktur atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang menentukan sifat unsur, dan konfigurasi elektron berperan dalam menentukan sifat kimia unsur.
Sistem periodik unsur mengelompokkan unsur berdasarkan sifat dan nomor atomnya. Sifat periodik unsur memungkinkan kita memprediksi karakteristik setiap semua unsur. Nah, yang selanjutnya yaitu eksperimen dan studi kasus. Eksperimen dan studi kasus adalah metode penelitian yang sangat berharga, tetapi mereka memiliki kekuatan dan kelemahannya tersendiri. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Adapun contoh-contoh eksperimen dan studi kasus, yang pertama, percobaan nyala api. Melihat warna khas dari unsur logam, alkali, dan alkali tanah. Nah, eksperimen ini adalah contoh eksperimen karena melibatkan manipulasi variabel jenis logam untuk mengamati efeknya pada variabel lain yaitu warnanya menyala. Anda secara aktif menguji hipotesis bahwa setiap logam alkali dan alkali tanah memiliki warna yang menyala serta yang warna yang khas. Nah, yang kedua ada reaksi logam alkali dengan air. Itu demonstrasi sifat reaktifnya. Eksperimen ini juga merupakan eksperimen karena Anda secara aktif memanipulasi variabel mencampur logam alkali dengan air. Untuk mengamati efeknya reaksi kimia itu Anda harus menguji hipotesis bahwa logam alkali sangat reaktif dengan air. Yang ketiga ada isotop dalam radiokarbon dating, yaitu penggunaan karbon di atas 14 untuk menentukan umur fosil. Nah, studi kasus ini adalah contoh studi kasus karena Anda tidak memanipulasi variabel. Anda cukup menggunakan informasi ada jumlah karbon 14 dalam fosil. Untuk mempelajari semua tentang subjek umur fosil, ini adalah analisis mendalam dari suatu objek fosil untuk memahami sejarahnya. Nah, jadi kesimpulan dari contoh-contoh ini menunjukkan bahwa eksperimen melibatkan manipulasi variabel untuk menguji hipotesis. Sementara studi kasus ini melibatkan analisis mendalam dari satu subjek untuk memahami sesuatu tentangnya. Kok gitu sih? Yang terakhir yaitu kesimpulan. Struktur atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang menentukan sifat unsur, dan konfigurasi elektron berperan dalam menentukan sifat kimia unsur. Sistem periodik unsur mengelompokkan unsur berdasarkan sifat dan nomor atomnya. Sifat periodik unsur memungkinkan kita memprediksi karakteristik setiap semua unsur. Tumben kamu enggak